Hari ini kita akan belajar mengenai analisis SWOT atau yang biasa kalian kenal menjadi analisis strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai definisi, komposisi dari SWOT, cara membuat analisis SWOT, beserta dengan contohnya. Sebelum mulai pelajaran, jangan lupa untuk subscribe video ini, klik tombol like, share, dan komen ya. Pertama-tama kita belajar dulu mengenai apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang sangat sederhana namun sangat membantu untuk mengembangkan strategi bisnis, baik dalam membangun bisnis atau mengembangkan perusahaan lebih baik lagi. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama pada suatu bisnis atau perusahaan ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi sederhana. Teknik analisis SWOT sendiri dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Analisis SWOT sendiri biasanya digunakan untuk membantu seseorang dalam membangun strategi bisnis atau juga bisa mengembangkan strategi bisnisnya. Jadi bisa dilakukan ketika akan membuat suatu usaha atau bisnis, atau juga bisa dilakukan ketika di tengah-tengah menjalankan sebuah bisnis atau usaha. Dan tidak itu saja, analisis SWOT juga bisa digunakan untuk menganalisis diri sendiri. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas analisis SWOT yang kita gunakan dalam suatu bisnis. Lalu siapa yang harus melakukan analisis SWOT itu? Nah, agar analisis SWOT efektif, pendiri dan pemimpin perusahaan perlu terlibat secara mendalam dalam melakukan analisis SWOT. Tetapi seorang pemimpin perusahaan juga tidak boleh melakukan pekerjaan sendiri. Untuk hasil terbaik, pemimpin bisa mengumpulkan sekelompok orang yang memiliki perspektif berbeda tentang perusahaan atau suatu bisnis. Lalu, pilih orang yang dapat mewakili berbagai aspek perusahaan, mulai dari penjualan dan layanan pelanggan hingga pemasaran dan pengembangan produk. Setiap orang harus memiliki bagian dalam hal ini. Perusahaan yang inovatif bahkan melihat di luar jajaran internal mereka sendiri ketika mereka melakukan analisis SWOT dan mendapatkan masukan dari pelanggan untuk menambahkan suara unik mereka ke dalam pertimbangan keputusan bisnis. Akan tetapi, jika kalian memulai atau menjalankan bisnis sendiri, kalian masih dapat melakukan analisis SWOT ini. Ambil sudut pandang tambahan dari teman atau yang tahu sedikit tentang bisnis kalian. Bisa akuntan, bisa vendor, atau juga pelanggan. Kuncinya adalah memiliki sudut pandang yang berbeda. Bisnis yang menggunakan analisis SWOT digunakan untuk menilai situasi mereka saat ini dan menetapkan strategi untuk bergerak maju. Bagi orang yang baru memulai bisnis, analisis SWOT adalah bagian dari proses perencanaan bisnis. Ini dapat membantu menyusun strategi agar memulai dengan langkah yang benar dan mengetahui arah yang akan dituju. Nah, lalu apa sih komponen dari analisis SWOT itu? Yang pertama adalah strength, kekuatan, dan weakness atau kelemahan. Nah, kedua komponen ini berasal dari internal perusahaan atau bisnis atau hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat diubah. Dua komponen yang lainnya adalah opportunities, peluang, dan threats, ancaman, adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan, di mana wirausaha atau pengusaha dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Nah, lalu bagaimana cara membuat analisis SWOT dengan benar? Pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengetahui komponen-komponennya secara lebih detail. Nah, yang pertama kita akan belajar dari strength atau kekuatan dulu. Nah, untuk membuat poin strength atau kekuatan, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, kalian harus tahu kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau suatu organisasi. Kedua, apa yang membuat perusahaan atau organisasi kita lebih baik dari perusahaan atau organisasi lainnya. Ketiga, keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Keempat, apa yang menyebabkan perusahaan kita mendapat penjualan. Lalu yang kelima, apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelebihan. Nah, ini merupakan poin-poin yang akan kita gunakan kalau kita akan menganalisis strength atau kekuatan bisnis atau perusahaan. Atau kalian juga bisa membuat pertanyaan seperti ini.
apa proses bisnis yang berhasil. Yang kedua, aset apa yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang ketiga bisa juga apa keunggulan produk yang Anda tawarkan dibandingkan dengan pesaing produk yang serupa. Nah, itu merupakan poin-poin strength. Lalu yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Untuk membuat poin weakness, kita bisa membuat analisis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apa yang dapat kita tingkatkan dalam perusahaan atau organisasi? Dua, apa saja yang harus dihindari oleh perusahaan atau organisasi kita? Ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan kita kehilangan penjualan? Empat, apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan perusahaan atau organisasi kita? Dan yang kelima, apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka mendapatkan lebih baik dari perusahaan atau organisasi kita. Jadi di sini disimpulkan, kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan dari bisnis, perusahaan atau organisasi kita. Kemudian adalah poin opportunities atau peluang. Nah, untuk membuat poin peluang ini kita bisa membuat analisis berdasarkan pertanyaan berikut. Yang pertama, kesempatan apa yang dapat kita lihat. Yang kedua, perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan atau organisasi. Nah, peluang ini adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis atau perusahaan. Kalian juga bisa membuat pertanyaan seperti ini. Adakah acara atau event yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau organisasi kalian dalam menumbuhkan pengembangan bisnis? Kedua, apakah ada perubahan peraturan yang dapat mempengaruhi perusahaan atau bisnis kalian secara positif? Keempat adalah threats atau ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Untuk membuat poin threats, kalian bisa membuat analisis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, hambatan apa yang sedang kita hadapi sekarang? Kedua, apa saja yang dilakukan oleh pesaing perusahaan atau organisasi kita? Tiga, perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi perusahaan atau organisasi kita? Keempat, adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan perusahaan atau organisasi? Nah, sekarang mari kita ambil contoh analisis SWOT dari produk Starbucks. Nah, siapa sih yang nggak tahu Starbucks? Starbucks merupakan sebuah perusahaan yang sudah sangat mendunia. Bahkan di Indonesia sendiri, Starbucks sudah sangat terkenal dan mempunyai banyak cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Kita awali dengan profil Starbucks terlebih dahulu. Nama company-nya adalah Starbucks dan CEO-nya saat ini adalah Kevin Johnson. Starbucks didirikan pada tahun 1971 dan saat ini headquarter-nya atau kantor pusatnya berpusat di Seattle, Amerika Serikat. Nah, sampai tahun 2019 ada 346.000 karyawan yang bekerja di Starbucks. Pada tahun 2019, penjualan tahunan yang didapatkan oleh Starbucks adalah sebesar 26,51 miliar dolar. Nah, bisa dibayangkan itu adalah bertriliun-triliun rupiah. Starbucks ini merupakan salah satu franchise kopi yang sangat besar di Amerika, di mana dia hampir beroperasi sebanyak 31.256 cabang di seluruh dunia. Nah, kemudian Starbucks sendiri mempunyai produk utama yaitu kopi. Selain itu, mereka juga menjual makanan, hadiah-hadiah dan juga aksesoris. Mereka memiliki 87.000 kemungkinan kombinasi minuman dari Starbucks. Tetapi Starbucks juga mempunyai kompetitor atau pesaing, yaitu Costa Coffee, McDonald's, McCafe, Dunkin Donuts, Coffee Day, Tim Hortons, Costa, dan Panera Bread. Lalu bagaimana analisis SWOT-nya? Nah, kita bisa melihat di sini strength, weakness, opportunities, dan threat yang dimiliki oleh Starbucks. Nah, untuk strength dan weakness merupakan internal, opportunities dan threat merupakan eksternal. Sedangkan strength dan opportunities adalah helpful atau membantu, weakness dan threat harmful atau membahayakan kondisi perusahaan. Pertama-tama kita lihat dulu strength atau kekuatan dari Starbucks. Yang pertama, strength-nya adalah mempunyai service, kualitas, tempat yang nyaman dan rasa yang baik. Kita tahu Starbucks selalu menyajikan tempat yang cozy dan selalu nyaman. Selain itu, barista-baristanya juga terkenal ramah, juga jago meracik makanan dan minuman. Yang kedua, standar produk yang baik. Jadi semua toko Starbucks atau franchise-nya di seluruh dunia mempunyai standar dan rasa yang sama.
Yang ketiga, tempat yang strategis. Jadi Starbucks selalu memilih lokasi tokonya itu di tempat yang strategis dan biasanya berada di tempat-tempat yang memiliki animo banyak seperti di sekitar perusahaan atau di sekitar kampus dan sekolah. Nah, kemudian kita beralih ke weakness. Weakness di sini ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Starbucks. Pertama, harga cenderung mahal. Jika dibandingkan dengan produk lain, Starbucks memiliki harga yang cenderung mahal. Kedua, produk mudah ditiru. Ini maksudnya ada banyak sekali tiruan minuman yang seperti Starbucks. Di Indonesia sendiri ada beberapa toko kopi yang juga mempunyai nama dan racikan yang sama dengan minuman yang ada di Starbucks. Ketiga, tidak memiliki kearifan lokal. Benar, karena di Starbucks itu dia standarnya adalah sama semua, jadi tidak bisa menyerap kearifan lokal di sekitar. Contohnya, kalau misalnya di Indonesia kita selalu akrab dengan yang namanya kopi tubruk, kopi luwak, kopi toraja. Nah, ini belum bisa disajikan oleh Starbucks. Nah, ini bisa dilihat sebagai kelemahan. Kemudian kita berlanjut pada opportunities atau peluang dari Starbucks ini. Yang pertama, menjadi kedai kopi pilihan. Nah, ini sudah jelas ya, karena kalau kita bilang yuk ngopi, pasti kita selalu identik dengan kata-kata Starbucks. Nah, bahkan Starbucks sendiri menjadi simbol sosial, dimana kalau ngopi di Starbucks itu akan terlihat keren. Kedua, lebih mudah dan lebih unggul menembus pasar. Ini juga benar, karena Starbucks sudah memiliki nama yang sangat besar dan baik, maka akan lebih mudah bagi Starbucks untuk menawarkan produknya daripada toko kopi yang baru buka atau masih kecil. 3. Memiliki kesempatan yang besar untuk bekerja sama atau membentuk aliansi. Maksudnya di sini, karena brandnya sudah sangat terkenal dan besar, dia bisa saja dengan mudah bekerja dengan pihak lain. Misalnya saja bekerja sama dengan suatu proyek film, atau juga bisa bekerja sama dengan suatu proyek tempat minum misalnya. Tapi itu semua tidak terlepas Starbucks sendiri mempunyai threat atau ancaman. Yang pertama adalah kompetitor dengan harga yang lebih murah. Kita bisa melihat bahwa tidak semua orang itu memiliki standar harga yang sama, sehingga kebanyakan orang juga akan lebih memilih kopi yang lebih murah daripada kopi di Starbucks kan ya. Kedua, banyak pesaing dan merek peniru. Karena banyaknya merek yang meniru rasa maupun logo Starbucks, sehingga banyak orang juga yang akan lebih memilih kompetitor tersebut daripada Starbucks dengan alasan kan rasanya sama, seperti itu. Ketiga adalah tren hidup sehat. Belakangan ini masyarakat sudah mulai sadar dengan tren hidup sehat. Seperti yang kita tahu, minuman kopi dan makanan yang disajikan di Starbucks bukan merupakan makanan sehat atau junk food, sehingga bisa saja orang mulai beralih ke makanan sehat sehingga mengurangi untuk mengkonsumsi produk yang ditawarkan oleh Starbucks. Nah, itu adalah contoh dari analisis SWOT. Lalu, kalau kita sudah mengetahui analisis SWOT atau melakukan analisis SWOT, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, pertama-tama kalian tuh harus bisa melihat kekuatan bisnis kalian dan mencari tahu bagaimana untuk menggunakan kekuatan itu dan memanfaatkan peluang. Kemudian, gunakan analisis ini untuk menghasilkan daftar tindakan yang bisa kalian lakukan untuk lebih memajukan usaha kalian. Mulailah menempatkan target pada tanggal-tanggal tertentu, apa yang ingin kalian capai dalam setiap bulan atau bisa juga dalam setiap minggunya. Kemudian, karena sudah mengetahui titik kelemahan kalian bisa meminimalkan kelemahan itu dan menghindari ancaman yang setelah kalian identifikasi. Kemudian, yang ketiga, dari semua yang sudah kita ketahui dari kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang, bisa membuat daftar prioritas dan membuat strategi baru. Oke, segitu dulu kita belajar SWOT-nya. Gampang kan membuat analisis SWOT? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap semangat dan rajin belajar ya. Bye-bye.